Bab 411, Bab 161, Langit dan Bumi, Malapetaka Takdir Manusia, Ki Belantara muncul kembali, 8K Bab Gabungan untuk Tiket Bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Itu adalah seseorang yang dengan keras kepala bisa melawan utusan kanan demi utusan kiri. Jika dia dibunuh oleh utusan kiri, citra utusan kiri sebelumnya akan benar-benar runtuh. Namun, dia masih perlu menunjukkan kesetiaan karena penguasa kota menekannya. Jika dia tidak menemukan jalan keluar, dia mungkin melampiaskan amarahnya pada orang lain. Utusan kiri, yakinlah, meskipun aku tidak memiliki petunjuk pasti saat ini, beri aku waktu sebulan, dan aku akan membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Bagus, Chen Kuan, kamu memang telah menunjukkan kesetiaan kepadaku. Kalau begitu, aku berjanji sekali lagi, selama kamu berkontribusi lagi, aku akan memberimu kesempatan dalam 90 tahun. Meskipun kamu tidak memperoleh apapun selama percobaan terakhir, aku dapat membiarkanmu mencoba beberapa kali lagi. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, kamu mungkin mendapatkan kesempatan dan terbang ke langit dengan satu langkah, dan mencapai transformasi keilahian bukanlah hal yang mustahil. Mendengar ini, mata Liang Seng berbinar tanpa sadar. Tulang belakang langit dan bumi. Dalam 10 tahun ini, kemajuan kultivasi Liang Seng lambat. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap jiwa baru lahir akhir dalam menyempurnakan Ki menjadi transformasi keilahian, dan mengambil langkah maju lainnya sangatlah sulit. Namun dengan tulang belakang langit dan bumi, segalanya akan berbeda. Pada saat itu, dia dapat menembus tahap transformasi keilahian, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Kota Zhen Yuan. Kalau saja dia tahu tentang keuntungan ini lebih awal, dia tidak akan mengatakan hal-hal baik seperti itu dan langsung memberikan petunjuk. Situasi saat ini tidak lagi cocok untuk mengungkapkan kebenaran. Atau apakah dia akan menceritakan kisahnya bahwa dia tidak akan berbicara kecuali ada manfaatnya. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Tampaknya dia masih harus berpura-pura menyelidiki untuk sementara waktu sebelum melaporkan situasinya. Bukankah ini membuang-buang waktu? Meluruskan perasaannya, Liang Seng pergi dengan ekspresi ingin berbagi beban utusan kiri. Dimengerti, aku akan pergi sekarang, berharap untuk menemukan petunjuk dari gereja semua makhluk sesegera mungkin, sehingga kamu tidak akan lagi terganggu. Pergilah. Ketika Liang Seng pergi, senyum utusan kiri segera menghilang, dan wajahnya menjadi agak muram. Tekanan 10 tahun ini telah membuatnya agak lelah. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Tuan Kota Zhen Yuan. Mengapa dia begitu mendesak dalam 10 tahun ini, bahkan memberikan rasa penindasan yang halus. Namun, Tuan Kota Zhen Yuan masih jauh dari akhir masa hidupnya, jadi mengapa ia harus cemas? Pada saat ini, bukan hanya utusan kiri yang merasa terganggu, tetapi utusan kanan Ming Yue juga melampiaskan amarahnya pada kantor inspektur. Sampah, kalian semua sampah. Jika kalian tidak dapat menemukan jejak gereja semua makhluk, kalian semua harus pergi ke kota bawah. Bawahan ini tidak kompeten. Keluar, keluar, keluar. Pada saat ini, atmosfer di atas kota abadi luar biasa halus. Kota bawah. Setelah kembali ke istananya dari rumah utusan kiri, Liang Seng sangat santai. Lagi pula, pada saat ini, bagaimana mungkin para praktisi gereja semua makhluk di kota bawah bersembunyi darinya? Tentu saja, jika Liang Seng seperti Tuan Kota Zhen Yuan, yang datang ke kota bawah untuk menyelidiki saat ini, ia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi seperti yang diharapkan, Liang Seng telah menanamkan benih nafas pada para praktisi gereja semua makhluk ketika mereka aktif. Akibatnya, gerakan gereja semua makhluk hampir tidak bisa lepas dari persepsinya. Dan karena ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan para praktisi untuk menyembunyikan diri. Ini jelas merupakan cara penyembunyian paling hebat yang pernah ditemui Liang Seng, selain dirinya sendiri. Tidak heran gereja semua makhluk dapat bertahan hidup di bawah penguasa kota abadi kota Yuan dengan keterampilan seperti itu. Liang Seng tidak segera bertindak tetapi terus bersantai. Lagi pula, apa hubungannya urgensi utusan kiri dengannya? Mengenai tulang belakang langit dan bumi, apakah itu kue yang ditarik oleh utusan kiri atau tidak? Bukankah itu hanya akan terungkap setelah menunggu 90 tahun lagi? Jadi, apa terburu-buru? Liang Seng tidak memiliki rasa urgensi dan dalam suasana hati yang baik. Semuanya tampak menyenangkan untuk dilihat,
dan sebagai hasil dari mendengar tentang tulang belakang langit dan bumi, dia menganggap bahwa hari ini dapat dihitung sebagai hari kabar baik. Dengan kegembiraan seperti itu, dia harus menjaga bodhisattva pemberi, karena mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia tidak menghibur mereka? Sementara Liang Seng bermalas-malasan, Tuan Kota Zhen Yuan masih merasa agak gelisah saat ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa malapetaka takdir semakin dekat dan dekat dengannya. Selain itu, gurunya di dinasti abadi telah menulis surat kepadanya kemarin, menasihatinya untuk lebih memperhatikan situasi di dalam kota abadi panjang umur. Menurut perhitungan gurunya, malapetaka yang akan dia hadapi kemungkinan besar adalah kesengsaraan manusia, yang merupakan berkah di tengah kemalangan. Dalam 30.000 kesengsaraan, ada pembagian antara kesengsaraan langit, bumi, dan manusia, dan jumlah kesengsaraan setiap orang bervariasi tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Penegak kesengsaraan surgawi, 1 dari 10.000. Perampok bumi, 1 dari 1.000. Pembawa kesengsaraan manusia, 1 dari 100. Di antara kesengsaraan takdir, kesengsaraan manusia adalah yang paling sederhana. Setelah itu berlalu, itu akan berjalan lancar, karena dengan dukungan dinasti abadi, penguasa kota-kota abadi yang melampaui kesengsaraan takdir dapat langsung melakukan kultivasi pintu tertutup di tanah tulang belakang surgawi sampai mereka menerobos, atau sampai umur mereka habis, dan tubuh serta dao mereka mati. Selain itu, setelah menerobos, itu akan menjadi langkah sejati menuju keabadian. Bagaimanapun, menerobos transformasi keilahian menambah 10.000 tahun, dan mencapai kemunculan jiwa menambah 2.000 tahun. Tetapi menerobos alam ilusi menambah 100.000 tahun pada umur. Ini adalah jalan sejati menuju keabadian, menikmati berkat surgawi yang abadi. Pada saat ini, informasi tentang kesengsaraan manusia terlintas di benak Tuan Kota Zhen Yuan. Dia kemungkinan besar akan binasa karena orang tertentu. Namun, di antara kota abadi panjang umur, hanya gereja semua makhluk yang bisa membuatnya merasakan bahaya kesengsaraan manusia. Itulah sebabnya tekanan pada Biro Urusan Internal dan Eksternal yang dikelola oleh utusan kiri dan kanan kota abadi begitu besar saat ini. Dia harus merebut gereja semua makhluk sesegera mungkin dan menghilangkan semua tanda-tanda bahaya sebelum aura kesengsaraan mengembun. Adapun mengapa Tuan Kota Zhen Yuan tidak mengambil tindakan sendiri, itu karena, pada saat ini, dia hanya bisa mencoba menyembunyikan auranya sebanyak mungkin untuk menunda kedatangan aura kesengsaraan. Dengan cara ini, dia juga bisa punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Jika dia bisa selamat dari bencana takdir, apakah dia bisa membuat terobosan atau tidak, dia masih akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi di masa depan. Namun, jika dia jatuh selama bencana takdir, dia akan mati, dan keberadaannya akan lenyap dari dunia. Namun, baik rumah urusan luar negeri di bawah utusan kiri King Feng maupun kantor urusan dalam negeri di bawah utusan kanan Ming Yue tidak punya kabar baik selama bertahun-tahun. Selain itu, gereja semua makhluk yang sebelumnya aktif, yang telah aktif sebelum dia menutup diri dalam kultivasi, tampaknya telah sepenuhnya menguap dari dunia fana sekarang, tidak ada berita sama sekali. Semakin khawatir situasi membuatnya, semakin besar kemungkinan krisis kesengsaraan manusia ini. Kalau tidak, bagaimana gereja semua makhluk bisa bersembunyi begitu saksama? Sebelumnya, ia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena mengira malapetaka takdirnya tidak akan datang secepat ini. Oleh karena itu, selama kultivasinya yang tertutup, ia tidak terlalu memperhatikan gereja semua makhluk, tikus-tikus ini. Karena menurut sifat kultivator, selama mereka merasakan sesuatu yang dapat membahayakan mereka di masa mendatang, mereka akan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, Tuan Kota Zhen Yuan tidak memanfaatkan kesempatan itu, dan sekarang, ia yakin bahwa ini adalah malapetaka manusianya. Jika tidak, mengapa ia begitu mengabaikan mereka? Ini adalah hasil dari campur tangan langit dan bumi, dan malapetaka takdirnya telah ada di sana selama ini, ia hanya tidak menyadarinya. Namun, karena takut kinya bocor dan menyebabkan bencana dini, Tuan Kota Zhen Yuan tidak berani mengungkapkan indera ketuhanannya terlalu banyak saat ini. Ia sekarang hanya bisa mengandalkan utusan kiri dan kanan untuk segera menemukan jejak gereja semua makhluk. Jika benar-benar tidak berhasil, Tuan Kota Zhen Yuan mungkin hanya memiliki satu jalan terakhir untuk diikuti. Namun, jika itu benar-benar terjadi, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari kejatuhannya. Dia berharap dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Pada saat ini,
Tuan kota Zhen Yuan bersembunyi di tempat di mana dia sebelumnya menutup pintu untuk berkultivasi. Dengan sebuah pikiran, manajer Su Jintian segera muncul di depannya. Tuan kota, apa perintahmu? Kamu pergi dan desak angin jernih dan bulan cerah. Jika tidak ada berita dari gereja semua makhluk, mereka harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Ya, ketika utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue mengetahui perintah Tuan kota Zhen Yuan dari Su Tua, wajah mereka menjadi sangat jelek. Utusan kiri dan kanan langsung mengambil tindakan sendiri dan masing-masing memimpin biro urusan internal dan eksternal di kota atas untuk mencari jejak gereja semua makhluk. Sedangkan untuk kota bawah, King Feng hanya bisa berdoa agar Chen Kuan segera memperoleh hasil, agar tidak mempermalukannya. Tepat ketika mereka agak tidak berdaya, informasi Chen Kuan datang terlambat, tetapi setelah melihat isinya dengan jelas, King Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dengan gembira. Bagus sekali. Pada saat ini, utusan kiri King Feng sama sekali tidak ragu-ragu, memanggil orang-orang dari Departemen Kebersihan dan kemudian langsung pergi ke kota bawah kota abadi. Ming Yue juga menerima berita itu dan tidak ragu-ragu, segera membawa orang-orangnya dan mengikutinya. Kepala kota Zhen Yuan segera mengetahui laporan King Feng, dan hatinya sedikit tenang. Hanya dengan menangkap satu anggota gereja semua makhluk, mereka dapat mengetahui akar masalahnya. Pada saat ini, Su Tua tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun, saat dia melihat ke arah kota bawah, sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya. Kota bawah. Ketika utusan kiri King Feng secara pribadi memimpin orang-orang ke kota bawah, Liang Sheng juga ketakutan. Liang Sheng masih menikmati makanan lezat saat itu, tetapi meskipun begitu, dia harus buru-buru membayar tagihan dan pergi. Namun, kali ini dia tidak makan pangsit. Tetapi Old yang masih diam-diam mengawasi Liang Sheng dari toko terdekat. Pada saat ini, melihat Liang Sheng pergi, dia tidak menyadari keseriusan situasi dan hanya mencatat kegiatan sehari-hari Liang Sheng. Setelah King Feng berkumpul dengan personel Departemen Kebersihan dan Liang Sheng, dia tidak berhenti dan langsung meminta Liang Sheng untuk memimpin jalan. Chen Kuan, apakah semua orang masih di sana? Setelah menerima jawaban positif dari Liang Sheng, utusan kiri menginstruksikan bawahannya, ingat, kali ini aku ingin mengerahkan seluruh tenaga. Jika kalian bertemu dengan pengkhianat gereja semua makhluk, kalian harus bertindak cepat. Tetapi kali ini aku hanya menginginkan tawanan hidup. Jika kalian tidak meninggalkan seorang pun, kalian dapat membayangkan konsekuensinya. Karena tekanan yang sangat besar padanya, utusan kiri King Feng tidak puas hanya menghancurkan benteng gereja semua makhluk yang tidak berarti. Dia menginginkan seekor ayam betina yang dapat bertelur, oleh karena itu, mereka berangkat dengan gagah berani tetapi menyembunyikan ki mereka sebelum melanjutkan perjalanan, dan para penguasa kota bawah tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Zhou. Bahkan Jin Kuan-Siu, yang merupakan raja sejati jiwa baru lahir, tidak merasakan ki dari Departemen Kebersihan di kota bawah. Liang Sheng memimpin jalan di depan, dan segera setelah itu, mereka semua berhenti di depan sebuah halaman. Semua orang menahan napas tanpa sadar, menunggu perintah. Kemudian, utusan kiri memberi perintah, dan Departemen Kebersihan langsung mengepung beberapa mil di sekitarnya. Komandan Departemen Kebersihan baru saja ingin mengambil tindakan, tetapi tidak menyangka King Feng langsung menghilang dan langsung menyerang. Hah, utusan kiri benar-benar mengambil tindakan sendiri. Situasi itu membuat semua orang yang hadir khawatir, yang kemudian segera bereaksi dan mengikuti. Tempat ini awalnya adalah benteng kecil gereja semua makhluk, dengan basis kultivasi yang rendah. Mereka biasanya hanya bertanggung jawab untuk hal-hal sepele, dan bahkan tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka adalah seorang kultivator tahap pendirian yayasan. Oleh karena itu, karena King Feng secara pribadi mengambil tindakan, praktisi gereja semua makhluk tidak bereaksi tepat waktu dan langsung ditekan oleh indera ilahi King Feng. Teknik pengendalian jiwa. Utusan kiri King Feng menerapkan teknik pengendalian jiwa saat ini untuk menghindari mimpi semalam suntuk. Setelah mengekstraksi ingatan mereka, dia tidak ragu-ragu lebih jauh. Ikutlah denganku. Begitu Liang Sheng melihat situasi ini, dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan tekad King Feng. Pihak lain memang sangat membutuhkan jasa. Awalnya dia mengira bahwa King Feng akan membawa anggota gereja semua makhluk hidup kembali ke kota atas untuk diinterogasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertindak begitu langsung kali ini.
Dan anggota gereja-gereja semua makhluk hidup yang baru saja dikendalikan oleh utusan kiri kini telah menjadi idiot. Utusan kiri melambaikan tangannya, dan mereka langsung menghilang ke udara tipis. Tidak jauh, Bright Moon tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Dilihat dari reaksi utusan kiri, jelas bahwa mereka memang telah menemukan jejak gereja semua makhluk hidup. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Bright Moon buru-buru memimpin anak buahnya untuk mengikuti. Namun, karena keinginannya yang besar, dia memperlihatkan ki-nya sendiri, yang memungkinkan King Feng menemukan ekor di belakangnya. Teman Taois Bright Moon, mengapa kamu juga ada di kota bawah? Pada saat ini, karena Bright Moon menyadari bahwa dia telah memperlihatkan dirinya, dia tidak repot-repot bersembunyi lagi dan langsung muncul di depan King Feng bersama bawahannya. Mengapa berpura-pura, teman Taois King Feng? Aku tidak punya pilihan. Tekanannya terlalu besar akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangmu. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa selain orang-orang yang tidak kompeten di bawah komandoku, dan tidak ada satupun informasi yang berguna selama ini. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain mengikutimu. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng tidak bisa menahan tawa dingin. Bagi pihak lain untuk bersikap tidak tahu malu hanya menunjukkan bahwa mereka benar-benar putus asa. Jika dia tidak bertindak dengan bijaksana, pihak lain mungkin akan membalikkan keadaan. Jadi utusan kiri tidak mengatakan apa-apa, karena tidak mudah baginya untuk mendapatkan petunjuk. Sekarang bukan saatnya untuk bertengkar dengan Bright Moon. Secara keseluruhan, tekanan yang diberikan oleh City Master Zhen Yuan kepada mereka saat ini terlalu besar, jadi mereka tidak mampu untuk memiliki konflik di antara mereka sendiri. Mereka harus berurusan dengan gereja semua makhluk hidup terlebih dahulu. Jika tidak, pihak lain pasti akan mencabik-cabik mereka, dan tidak satu pun dari mereka akan bersenang-senang. Namun, gerakan mereka telah memberi waktu bagi gereja semua makhluk hidup untuk membuat pengaturan. Tetua gereja semua makhluk hidup masih bersembunyi di lokasi tersembunyi dan tiba-tiba menerima pesan rahasia. Setelah membacanya, dia langsung terkejut. Dia tidak ragu-ragu sejenak dan segera berdiri. Dia dengan panik mengirim pesan kepada bawahannya, memerintahkan mereka untuk segera bergerak. Sekarang setelah Clearwind dan Bright Moon bergabung, dan mengingat Bright Moon sebelumnya telah mengeluarkan ki-nya, dia segera melihat lokasi Clearwind dan Bright Moon. Meskipun dia bertindak cepat dan mengirim pesan kepada semua praktisi gereja semua makhluk hidup di kota bawah untuk bergerak, ini akan memakan waktu. Dengan mengingat hal ini, dia tidak ragu-ragu sejenak. Setelah membuat persiapan untuk kematiannya, dia langsung menuju ke arah utusan kiri dan kanan. Pada saat ini, utusan kiri dan kanan, yang baru saja mencapai kesepakatan awal, tiba-tiba melihat ke arah barat. Bawahan mereka segera bereaksi dan berdiri di depan mereka. Minggir. Namun, King Feng hanya menyeringai dan meledakkan bawahannya sendiri, melirik Bright Moon dari sudut matanya. Orang yang datang adalah ikan besar, dan dia tidak bisa membiarkan Bright Moon mendapatkan keuntungan. Adapun mengapa dia yakin bahwa pihak lain adalah ikan besar, itu karena ki pihak lain sebenarnya berada pada level kultivasi tahap akhir Nas Chen Sol. Karena pihak lain muncul begitu terbuka dan jujur, jelas bahwa mereka mencoba mencegahnya melanjutkan penyelidikan dan mengulur waktu bagi yang lain. Chen Kuan, bawa orang ke Mao Family Land. Jika ada yang ingin melarikan diri, segera gunakan teknik pengendalian jiwa dan jangan biarkan siapapun keluar. Ya, Liang Sheng tertegun sejenak, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memanggil Huang Qiang dan yang lainnya untuk berbalik dan pergi. Namun, dia masih diam-diam memperhatikan gerakan di sini dengan indera keilahiannya. Dia memiliki firasat bahwa situasi berikutnya akan berada di luar imajinasi, dan dia tidak akan membiarkan dirinya melewatkan pertunjukan yang akan datang. Pada saat ini, utusan kiri dan kanan memerintahkan bawahan mereka yang tersisa, kalian semua, jangan mengambil tindakan. Aku akan menangani semuanya. Sekarang, King Feng sudah memikirkan cara untuk menangkap orang lain dan menginterogasi mereka dengan teknik pengendalian jiwa. Setelah memperoleh semua informasi yang diketahui pihak lain, dia akan segera menimbulkan masalah di kota bawah. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja sejati tahap jiwa. Baru lahir tahap akhir dan pasti berada di eselon atas gereja semua makhluk hidup. Dia hanya ingin menangkap pihak lain hidup-hidup dan mengekstrak lebih banyak informasi.
Sementara indera ketuhanan Liang Seng tersembunyi dari kesadaran utusan kiri dan kanan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tentu saja, ini tidak berbahaya baginya, tetapi itu pasti berbahaya bagi orang lain. Tampaknya gereja semua makhluk hidup juga memiliki beberapa cara tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang raja sejati tahap jiwa baru lahir tahap akhir membuat Liang Seng merasa seperti ini di bawah pengawasan utusan kiri dan kanan? Rangkaian peristiwa itu terjadi hanya dalam sekejap. Utusan kiri dan kanan sekarang siap dan akan segera mengambil tindakan saat pihak lain muncul di depan mereka dan kemudian menggunakan teknik pengendalian jiwa. Pada saat ini, sosok tetua gereja semua makhluk hidup telah muncul di depan mereka. Senyum di wajah utusan kiri dan kanan tidak memudar, tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak bagus, mundur. Itu karena tubuh tetua gereja semua makhluk hidup tiba-tiba membesar secara dramatis, dan dalam sekejap, berubah menjadi monster besar. Tubuhnya sekarang menjadi puluhan kaki, kepalanya menyerupai kadal, tetapi ditutupi dengan ratusan mata. Tubuh manusia berkepala binatang. Mungkinkah pihak lain adalah Saint Iblis binatang iblis? Tidak, pihak lain adalah manusia. Pada saat ini, Liang Seng merasakan situasi ini dan sedikit takut di dalam hatinya, tetapi aura pihak lain bukanlah aura binatang iblis. Sebaliknya, aura orang lain itu agak mirip dengan aura aneh yang muncul di tubuh Liang Seng ketika ia memurnikan pil jiwa baru lahir di masa lalu. Itu adalah aura khusus yang sama yang memungkinkan Yulongzi untuk memadatkan kembali jiwa baru lahirnya setelah menerobos tahap penguasaan jiwa baru lahir dan gagal karena mengonsumsi pil jiwa baru lahir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aura pihak lain begitu mirip dengannya ketika ia menyerap pil jiwa baru lahir di alam yang lebih rendah setelah mengolah teknik kuno? Apa yang sedang terjadi? Tetapi Liang Seng tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang karena utusan kiri dan kanan dengan cepat mundur bersama bawahan mereka. Namun, bagaimana kecepatan mereka dapat dibandingkan dengan utusan kiri dan kanan? Pada saat inilah ledakan keras bergema di seluruh kota bawah. Tetua gereja semua makhluk hidup, yang telah berubah menjadi monster seperti kadal, tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri. Kota abadi, kota atas. Ketika tetua gereja semua makhluk hidup menghancurkan dirinya sendiri, penguasa kota Zhen Yuan tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi heran dan takut yang langka di wajahnya. Aura sepi kota abadi, rumah tuan kota. Munculnya aura desolate di kota bawah membuat wajah tuan kota Zhen Yuan sangat tidak sedap dipandang, karena itu benar-benar di luar dugaannya. Dia selalu tahu bahwa gereja semua makhluk adalah malapetaka takdirnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa operasi untuk melacak gereja benar-benar akan melibatkan daerah desolate. Apa itu desolation? Itu adalah larangan pertama di dinasti abadi kemenangan timur, menghadapi desolation berarti membunuh tanpa ampun. Tetapi setelah keterkejutan awal, dia memikirkannya dan merasa bahwa itu mungkin bukan hal buruk bagi dirinya sendiri saat ini. Karena itu, dia untuk sementara mengabaikan situasi tiba-tiba di kota bawah, dan segera mengeluarkan slip giok komunikasi yang sangat rahasia, melaporkan seluruh kejadian secara rinci kepada gurunya. Kenyataannya, penghancuran diri mendadak pengkhianat gereja semua makhluk tidak banyak berpengaruh, paling-paling hanya menyebabkan lebih banyak kematian di kota bawah. Namun, itu juga memberi tuan kota Zhen Yuan kesempatan untuk bertahan hidup dari malapetaka takdir karena ini adalah kehancuran, bukan hanya aura kehancuran biasa. Kehancuran adalah musuh bersama semua orang di dinasti abadi. Mungkin kali ini, dia bisa meminjam kekuatan dinasti abadi untuk membasmi gereja semua makhluk sepenuhnya dari kota abadi panjang umur. Dengan cara ini, mungkin dia bisa berhasil mengatasi kesengsaraan manusianya. Tanpa diduga, mengingat situasinya sendiri, berita buruk ini ternyata menjadi kabar baik baginya pada akhirnya. Tampaknya langit dan bumi berpihak padaku, dan keberuntungan menyertaiku. Setelah mengirim pesan itu, hatinya menjadi tenang karena suatu alasan, dan saat ini, dia bahkan punya waktu luang untuk menyaksikan perkembangan di kota bawah. Clearwind dan Bright Moon cukup mampu, mungkin aku agak terlalu keras pada mereka sebelumnya. Karena memang begitu, sepertinya aku harus memberi mereka kompensasi. Benar, kudengar King Feng mencoba mendatangkan keuntungan bagi bawahannya terakhir kali. Jadi dia membiarkan seseorang bernama Chen Kuan masuk ke dalam nadi spiritual dinasti abadi. Karena memang begitu,
guruku secara khusus mengajukan permohonan ke dinasti abadi untuk membantuku menghadapi malapetaka takdir dengan membuka jalan menuju kota abadi umur panjang, mengizinkan masuk 2 kali. Karena nadi spiritual dinasti abadi dapat menangkal sebagian kekuatan malapetaka takdir langit dan bumi. Meskipun efeknya rata-rata dan tidak memengaruhi situasi keseluruhan, itu adalah niat tulus guruku. Karena aku sekarang menghadapi kesengsaraan manusia dan nadi roh dinasti abadi tidak berguna, terlebih lagi, berapa banyak orang yang benar-benar dapat menyerap tulang belakang langit dan bumi dengan berada di nadi roh dinasti abadi. Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Kota Zhen Yuan menjadi tegas. Aku akan memberi mereka jatah perjalanan ini sebagai cara untuk menebus perlakuan kasarku sebelumnya terhadap mereka, karena kota abadi panjang umur masih membutuhkan mereka. Kota bawah. Pada saat ini, King Feng dan Ming Yue tidak menyadari keputusan Tuan Kota Zhen Yuan, dan mereka terkejut dengan transformasi tiba-tiba dan penghancuran diri dari tetua gereja semua makhluk. Transformasi menjadi kehancuran memang merupakan pukulan yang mengejutkan, tetapi utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue adalah spiritualis transformasi keilahian, dan mereka dengan tenang mundur dalam menghadapi penghancuran diri seperti itu, tidak menderita cedera sama sekali. Selain itu, mereka bahkan memiliki kekuatan untuk membawa bawahan mereka keluar dari jangkauan ledakan. Selain beberapa orang yang tidak beruntung yang terluka langsung akibat ledakan itu, tidak ada banyak kerugian. Untungnya, itu adalah serangan di udara, tidak mempengaruhi tanah, jika tidak, area dalam radius beberapa ratus mil akan menjadi reruntuhan. Sialan, pada saat ini, hati utusan kiri dipenuhi dengan kemarahan. Dia akhirnya menemukan petunjuk, tetapi dia tidak menyangka hasil akhirnya seperti ini. Namun, di dalam hatinya, dia benar-benar merasa agak takut. Dia tidak menyangka sisa-sisa gereja semua makhluk dapat berubah menjadi Desolation. Desolation adalah keberadaan yang paling menakutkan dalam legenda kota abadi, jika tidak, mengapa domain marginal yang ditandai dengan huruf Y dihancurkan hanya karena kecurigaan adanya aura desolate. Saat ini, tempat di mana tetua gereja semua makhluk menghancurkan diri sendiri masih memiliki turbulensi energi spiritual, dan itu belum berhenti, bahkan langit dan bumi mengalami beberapa perubahan. Namun tampaknya karena tetua gereja semua makhluk menghancurkan dirinya sendiri dan tidak meninggalkan apapun, langit dan bumi tidak dapat mengunci Ki, yang berangsur-angsur tenang, hanya menyisakan wilayah di mana turbulensi energi spiritual masih agak menindas. Melihat ini, utusan kiri dan kanan tidak banyak ragu, dan langsung mengeluarkan energi spiritual yang mudah menguap di area ini. Jika sisa-sisa aura desolate tertinggal, itu bukan hal yang baik. Faktanya, insiden itu terjadi secara tiba-tiba, jika tidak, dengan tingkat kultivasi utusan kiri dan kanan, mereka tidak akan membiarkan rencana pihak lain berhasil. Itu hanya tahap akhir Nas Chen Soul Stage True Monarch, lagi pula, bagaimana mungkin bisa mendekati mereka. Sayangnya, pada akhirnya, masih ada kecelakaan. Wajah utusan kiri sangat jelek, tetapi untungnya, dia bereaksi cepat, berharap Chen Kuan bisa membawa kabar baik kepadanya. Memikirkan Chen Kuan, ada gerakan di bawah saat ini, tetapi wajah utusan kiri segera menjadi gelap dan tampak sangat jelek. Chen Kuan kembali dengan selamat bersama para anggota Departemen Kebersihan, tetapi mereka membawa beberapa tubuh tak bernyawa, sudah mati. Tanpa harus bertanya, utusan kiri mengerti apa yang telah terjadi, itu pasti penghancuran diri yang mengejutkan sebelumnya yang memberi para praktisi gereja semua makhluk waktu untuk bereaksi. Namun, dia tidak menyangka pihak lain begitu tegas, bunuh diri tanpa melawan, tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Melihat situasinya, utusan kiri King Feng tidak bisa lagi menahan emosinya yang marah. Awalnya dia berpikir bahwa hari ini dia bisa mengikuti alur untuk menemukan markas gereja semua makhluk dan memberikan kontribusi besar, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, suasana di sini sangat menindas, dan bahkan utusan kanan Ming Yue, yang selalu menentang utusan kiri, memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini. Gereja semua makhluk benar-benar mampu membalikkan keadaan dalam situasi di mana utusan kiri dan kanan menyerang pada saat yang sama, yang merupakan tamparan di wajah mereka. Otoritas Istana Tuan Kota telah sangat ditantang kali ini, dan untuk beberapa saat, tentu saja, tidak ada yang berbicara, membuat suasana menjadi sangat menindas. Liang Sheng, melihat situasi ini, juga tetap diam. Dia sebenarnya hanya ingin mengungkap beberapa rahasia gereja semua makhluk, tidak menyangka pihak lain akan begitu pantang menyerah.
Kematian tetua gereja semua makhluk memang agak tidak terduga baginya, dia bahkan mengagumi pihak lain di dalam hatinya, keyakinan macam apa yang akan membuat mereka bertindak seperti ini, menjaga keselamatan gereja semua makhluk dengan hidup dan mati mereka. Pada saat ini, tetua gereja semua makhluk adalah pemimpin terbesar di kota bawah, tetapi sekarang dia dengan mudah menuju kematiannya, mati seolah-olah dia tidak memiliki nilai sama sekali. Karena informasi yang diberikan Liang Seng kali ini sebenarnya tidak akan banyak memengaruhi gereja semua makhluk, paling-paling membunuh lebih dari 100 anggota periferal. Lagi pula, tujuan Liang Seng kali ini hanya untuk menyelesaikan misi, tidak ingin gereja semua makhluk menderita terlalu banyak kerugian. Begitu mengendalikan dunia sekuler, dia sudah mengerti bahwa selama gereja semua makhluk ada selama 1 hari, kota abadi akan lebih aman baginya. Kekacauan, bagi orang seperti dia di luar, adalah lingkungan terbaik untuk memancing di air keruh, tetapi sekarang kematian mendadak tetua gereja semua makhluk membuatnya agak tidak berdaya. Pada saat ini Liang Seng mengagumi mereka di dalam hatinya. Jika dia berada di posisi mereka, dia tidak akan melakukan seperti yang mereka lakukan, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menghormati orang-orang seperti itu. Baiklah, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku akan membawa prajuritku dari kantor urusan dalam negeri dan pergi terlebih dahulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, teman. King Feng, tidak perlu, ayo kembali bersama. Hah, Bright Moon benar-benar tidak menyangka King Feng akan membuat keputusan seperti itu. Pada saat ini, Bright Moon tidak banyak bicara kepada Liang Seng tetapi langsung menarik timnya dan kembali ke kota atas. Karena pemikirannya sederhana, jika terjadi kesalahan, dia tidak bisa membiarkan Bright Moon kembali sendirian, siapa yang tahu apa yang akan dia laporkan kepada Tuan Kota tentang masalah ini. Terkadang kesan pertama bisa berujung pada kematian tanpa liang lahat, sebagai utusan kiri yang telah lama bertarung dengan Bright Moon, bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan seperti itu saat ini. Bahkan saat marah, utusan kiri tidak kehilangan kewarasannya. Faktanya, kali ini Bright Moon benar-benar tidak berencana untuk mengeluh. Itu karena insiden dengan gereja semua makhluk ini membuatnya sangat terkejut, dan dengan suasana hati Tuan Kota yang tidak dapat diprediksi, memiliki satu orang lagi untuk berbagi beban akan mengurangi risikonya. Kalau tidak, jika dia ditinggal sendirian, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Dia tidak akan sebodoh itu untuk menggali kuburnya sendiri. Karena keduanya memutuskan untuk kembali ke kota atas bersama-sama, mereka saling memandang dan segera memahami niat masing-masing. Mereka kemudian bersama-sama menemui Tuan Kota dan melaporkan masalah tersebut. Pada saat ini, mereka bersiap untuk dimarahi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu dengan Tuan Kota kali ini, dia tidak semarah sebelumnya dan sangat tenang. Situasi ini benar-benar berbeda dari keadaan Tuan Kota di tahun-tahun sebelumnya, itu seperti perbedaan langit dan bumi. Itu seperti Tuan Kota yang bijak dan bela diri di masa lalu, menghadapi berbagai hal tanpa rasa takut, telah kembali sekali lagi. Apa yang terjadi? Situasi berikut membuat utusan kiri dan kanan semakin bingung. Setelah mereka selesai melapor, Tuan Kota tidak marah, dia bahkan meyakinkan mereka bahwa itu bukan salah mereka. Selain itu, bukan saja mereka tidak dihukum kali ini, tetapi mereka juga diberi hadiah. Tuan Kota Zhen Yuan memberitahu mereka untuk bersiap dan dapat memasuki pembuluh darah spiritual dinasti abadi kapan saja. Bukankah masih ada 90 tahun tersisa? Mengapa mereka dapat memasuki anak sungai pembuluh darah spiritual dinasti abadi lagi dan mencoba menyerap tulang belakang langit dan bumi sebelum interval 100 tahun? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika mereka meninggalkan rumah Tuan Kota, keduanya merasa sedikit pusing dan ragu, bertanya-tanya apakah mereka telah mengalami ilusi. Apa yang sedang terjadi? Menurut situasi sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk lolos jika Tuan Kota tidak memarahi mereka setelah kegagalan operasi ini. Utusan kiri dan kanan saling memandang setelah meninggalkan rumah Tuan Kota dan hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kota bawah. Setelah utusan kiri dan kanan pergi, Liang Seng mengamati situasi di kota atas dengan saksama. Namun, tidak ada yang dramatis terjadi di kota atas, sebaliknya menjadi tenang, yang membuat Liang Seng merasa sedikit aneh. Dia mengira bahwa kota atas akan memulai operasi yang signifikan karena tindakan yang tidak efisien kali ini, dan dia siap untuk berurusan dengan utusan kiri. Siapa yang akan tahu bahwa kota atas damai hari ini, seolah-olah operasi sebelumnya untuk merebut gereja semua makhluk hanyalah latihan. Terjadi kehancuran yang bermutasi.
Dengan ingatan tentang Chen Kuan dan situasi saat ini, Liang Sheng tentu saja tahu betapa daruratnya bagi tetua gereja semua makhluk untuk berubah menjadi Desolation. Jelas, dia juga dapat memastikan bahwa alasan penyelidikan awal Desolate Wilderness Aura oleh kota abadi adalah ki unik yang dihasilkan setelah Liang Sheng mempraktikkan teknik kuno. Namun, tetua gereja semua makhluk berbeda. Ki-nya mirip tetapi tidak sama, bukan ki kultivasi kuno murni. Tubuh mutasi menyerupai binatang iblis, yang juga membingungkan Liang Sheng, bertanya-tanya rahasia apa lagi yang dimiliki gereja semua makhluk. Tidak ada jawaban untuk saat ini dan Liang Sheng perlu menemukannya perlahan-lahan. Namun, waktu berpihak pada Liang Sheng dan suatu hari, ia akan menemukan kebenarannya. Tepat saat Liang Sheng mengikuti dengan saksama pergerakan di kota atas, ia tiba-tiba menerima pesan pujian dari utusan kiri, yang memintanya untuk mengunjungi kota abadi 3 hari kemudian. Itu berarti ia telah mempersiapkan sesuatu yang baik dan pasti akan memuaskan Liang Sheng. Namun, Liang Sheng tidak khawatir, tetapi sebaliknya, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebelumnya, utusan kiri, yang gugup, seharusnya tidak menjadi lebih tertekan setelah kegagalan operasi ini, bukan? Mengapa ia begitu tenang dan bahkan sedikit bersemangat? Segalanya menjadi kacau. Pada saat ini, Liang Sheng sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa situasinya begitu aneh, hampir membuatnya tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat pikirannya yang kacau, Liang Sheng dengan cepat menenangkan dirinya, berhenti memiliki pikiran yang kacau. Namun, keuntungan tak terduga dari gereja semua makhluk kali ini membuatnya bertanya-tanya apa yang diharapkan dari persiapan utusan kiri, membuatnya tampak seolah-olah ia pasti akan puas pada saat ini. Kota bawah tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh penghancuran diri tetua gereja semua makhluk. Belum lagi anggota gereja telah berhibernasi total, bahkan orang-orang seperti Jin Kuan-Siu menjadi lebih berhati-hati di kota bawah. Selain keadaan yang diperlukan, mereka hampir tidak keluar lagi. Melihat ini, Liang Sheng menganggukkan kepalanya, sepertinya mereka bisa merasakan tekanannya. Bagaimanapun, kekuatan penghancuran diri tetua gereja semua makhluk sebanding dengan tahap transformasi keilahian, dengan tingkat kultivasinya di tahap akhir jiwa baru lahir. Di depannya, kultivasi Jin Kuan-Siu seperti semut yang tidak berarti. Untungnya, di bawah perlindungan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, anggota muda keluarga Zhou tidak merasakan bahaya apapun. Mereka tidak kehilangan ketenangan mereka dan terus hidup dengan hati-hati di kota bawah. Namun, kehidupan Liang Sheng tetap sama. Keesokan harinya, dia muncul di warung pangsit Old yang mungkin merupakan satu-satunya mata-mata yang tersisa dari gereja semua makhluk. Old yang tampak tidak terpengaruh. Liang Sheng beralasan bahwa Old yang mungkin telah menerima perintah yang berbeda, dan dia bahkan dapat merasakan kebencian pihak lain terhadap Chen Kuan. Namun, pihak lain dengan hati-hati menyembunyikan pikiran ini, memperlakukan Liang Sheng dengan hangat tanpa menunjukkan kelainan apapun. Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi mereka secara diam-diam. Organisasi gereja semua makhluk terlalu tersembunyi. Jika tidak, mereka pasti sudah disapu bersih oleh istana penguasa kota sejak lama, dan tidak akan dapat berkembang sejauh ini. Selain Old Yang, semua anggota gereja semua makhluk lainnya yang bersembunyi di kota bawah telah benar-benar berhibernasi seolah-olah mereka sedang menunggu saat yang tepat. Namun, anehnya, istana penguasa kota di kota atas tiba-tiba menjadi sunyi juga, mengejutkan banyak orang. Namun Liang Sheng menduga bahwa ketenangan ini sebenarnya adalah ketenangan sebelum badai. Semakin tenang, semakin besar kejadian yang akan datang. Namun, dia tidak terlalu khawatir, selama Tuan Kota Zhen Yuan tidak menjadi gila, keselamatannya sepenuhnya terjamin. Hari yang damai lainnya berlalu. Pada saat ini, Liang Sheng berada di pavilion Yao Xiang, membantu orang-orang yang malang itu. Namun saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ke arah kota bawah dengan sedikit terkejut. Gereja semua makhluk memang kuat, mereka dengan cepat mengirim penatua jiwa baru lahir tahap akhir lainnya. Ada banyak master di kota abadi, tetapi wilayah yang luas membuat mereka menonjol. Seorang master jiwa baru lahir tunggal dianggap sebagai makhluk yang lebih tinggi. Dengan mudah mengalahkan seorang tetua jiwa baru lahir tahap akhir, orang hanya bisa mengatakan betapa kuatnya gereja semua makhluk sebenarnya. Faktanya, jika tidak ada situasi lain, Liang Sheng tidak akan peduli.
Dia telah mengawasi pihak lain sementara mereka tidak menyadari terekspos ke mata Liang Seng. Selama mereka tidak ada hubungannya satu sama lain dan semua orang hidup damai, itu akan menguntungkan semua. Namun kali ini, tetua baru gereja semua makhluk adalah kenalan lama, Chen Kuan. Patriark keluarga Li di kota atas, Li Qixiu. Seorang raja sejati tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Selain itu, keluarga Li masih memiliki saudara jiwa baru lahir tahap menengah bernama Li Qiming, yang bekerja di Departemen Kebersihan dan merupakan rekan Chen Kuan. Tampaknya kekuatan gereja semua makhluk jauh melampaui apa yang dipikirkan Liang Seng sebelumnya. Bahkan keluarga Li adalah bagian dari kekuatan gereja semua makhluk. Kebenarannya sungguh tidak dapat dipercaya. Lagi pula, hanya ada sedikit keluarga di kota atas yang dapat melampaui keluarga Li dalam hal kekuatan. Li Qixiu memiliki masa depan yang menjanjikan, menjadi tetua gereja semua makhluk sama sekali di luar ekspektasi Liang Seng. Liang Seng tidak dapat mengerti mengapa mereka melakukan ini. Mereka menikmati perlakuan dari makhluk yang lebih tinggi, bukankah mereka dengan sengaja menghancurkan diri mereka sendiri? Namun terlepas dari itu, Liang Seng tidak khawatir, selama dia tidak menghadapi makhluk kuat seperti Tuan Kota Zhen Yuan, dia tidak akan peduli tentang apapun. Namun, setelah melihat Li Qixiu mengatur agar gereja semua makhluk terus bersembunyi, Liang Seng menyadari bahwa indera ilahi pihak lain ditempatkan di rumah keluarga Chen. Mereka ingin mengawasinya secara pribadi. Tampaknya kematian tetua gereja semua makhluk sebelumnya telah menarik perhatian mereka. Namun, situasi ini tidak menjadi masalah. Selama mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, jika tidak, ekspresi Liang Seng menjadi gelap, dia tidak punya pilihan selain mengirim mereka ke surga. Keesokan paginya, toko pangsit tua yang, seperti biasa, Liang Seng pergi ke toko dan setelah menghabiskan pangsitnya, dia berjalan pulang. Saat ini, rutinitas hariannya sama sekali tidak berubah. Namun dia tahu bahwa saat ini, ada seseorang yang terus-menerus mengawasinya dari jarak 100 mil. Li Qixiu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mengawasiku. Liang Seng sedang dalam suasana hati yang baik, karena dibawa kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan. Dia merasa bahwa situasinya saat ini dijelaskan dalam 4 kata. Pertanda keberuntungan besar. Hal ini membuatnya menggaruk-garuk kepalanya, bertanya-tanya kejadian bahagia macam apa yang sedang menunggunya karena dia tidak dapat memikirkan kejutan apapun yang dapat memberinya pertanda keberuntungan yang begitu besar. Pada saat ini, langkah kaki Liang Seng tiba-tiba terhenti. Setelah membaca isi pesan tersebut, matanya sedikit bingung. Utusan kiri tidak menyebutkan basa-basi sebelumnya. Dia telah mengatakan akan memakan waktu 3 hari, dan sekarang dia tiba-tiba harus pergi ke kota atas lagi. Dengan penjelasan yang samar-samar, kejutan apa yang sedang menunggunya? Kota abadi. Pada saat ini, Liang Seng berdiri di depan rumah tuan kota sekali lagi. Pikirannya berdengung, dikelilingi oleh kejutan yang sangat besar. Tulang belakang langit dan bumi. Awalnya, dia mengira, utusan kiri hanya melukisnya kue besar di langit, dan dia harus menunggu 90 tahun untuk mengetahui kebenarannya. Apakah ini kue, atau takdir yang sebenarnya? Namun, hanya dalam beberapa hari, kue besar itu berubah menjadi kenyataan. Kejutan itu datang begitu cepat, itu benar-benar pertanda keberuntungan yang besar. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan memberikan petunjuk yang berhubungan dengan organisasi luar gereja semua makhluk. Dia akan memberikan lokasi pelindung Dharma dari sekte semua makhluk kepada utusan kiri sebagai gantinya. Terlepas dari itu, Liang Seng merasa senang, tetapi dia juga memikirkan niat utusan kiri. Itu bukan hanya untuk memenuhi janji tetapi juga untuk memenangkan kesetiaannya. Bahkan ketika mereka menganggur dan menunggu kematian, utusan kiri masih memiliki kepercayaan penuh pada mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa utusan kiri itu murah hati dan murah hati, seorang guru yang baik. Dia percaya bahwa begitu orang memperhatikan situasi terkini dan pesan tulus dari utusan kiri mengenai bawahannya, berita itu akan segera menyebar ke seluruh kota abadi. Pada saat ini, utusan kanan juga muncul di bidang penglihatannya. Utusan kiri tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Sungguh orang yang beruntung, menuai keuntungan dari tindakannya. Ternyata Tuan Kota Zhen Yuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik akhir-akhir ini. Meskipun bersembunyi dalam kultivasi tertutup, dia masih bertemu dengan utusan kiri dan kanan untuk mengatur pertahanan kota-kota abadi. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang gereja semua makhluk.
Itu bukan hanya masalah bagi kota abadi tetapi juga kesengsaraan pribadinya. Jika demikian, dia harus membunuh mereka tanpa ampun. Mengingat bahwa tindakan utusan Kiri sebelumnya telah mengungkap rincian gereja semua makhluk di alam liar, itu juga memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dari kesengsaraan, dan untungnya, dia tidak pelit dengan hadiahnya. Namun, utusan kiri dan kanan adalah sayapnya, jadi dia tidak bisa memihak salah satu dengan mengorbankan yang lain. Oleh karena itu, kesempatan untuk memasuki pengurus spiritual dinasti abadi juga diberikan kepada utusan kanan. Karena itu, utusan kiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu bahwa pihak lain mendapat keuntungan dari upaya mereka. Yang juga membuat utusan kiri King Feng terdiam adalah kenyataan bahwa pihak lain membawa seorang bawahan, Su Yong, komandan dari kantor inspektur. Apakah mereka mencoba mencuri perhatian mereka? Utusan kanan menatap balik ke utusan kiri tanpa gentar. Liang Seng dan Su Yong jelas menundukkan kepala, pura-pura tidak melihat apa-apa. Menghadapi mata utusan kanan yang provokatif, utusan kiri akhirnya tidak kehilangan kesabarannya. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah tuan kota, bagaimana mungkin dia bertindak gegabah. Teman King Feng, aku tidak menyangka kau akan membiarkan bawahanmu mencoba dan melihat apakah dia bisa mendapat kesempatan. Hanya saja bawahanku, Chen Kuan, tidak begitu cakap. Dia dikeluarkan tak lama setelah masuk terakhir kali. Tentu saja, aku tidak menilai bawahanku dari bakat mereka. Selama mereka setia, bahkan jika mereka tidak cukup beruntung, aku akan memberi mereka kesempatan, menunjukkan kepada mereka bahwa akulah keberuntungan terbesar mereka. Mendengar ini, Ming Yue menyipitkan matanya. Utusan kiri yang licik ini mengambil kesempatan untuk berperan sebagai atasan yang sempurna ketika dia menyadari bahwa Ming Yue juga membawa seorang bawahan. Chen Kuan adalah iklan yang hidup. Terakhir kali dia memasuki tulang belakang langit dan bumi, dia langsung menuju ke hulu, jadi dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Kuan. Ketika dia keluar, dia mengetahui bahwa Chen Kuan kurang beruntung, atributnya tidak cocok, dan dia langsung dikeluarkan begitu dia masuk. Namun, utusan kiri bersedia memberinya kesempatan lagi dalam keadaan seperti ini. Jika ini bukan pemimpin yang bijaksana, lalu apa? Dalam keadaan seperti ini, dia kembali dikalahkan. Sialan, tepat ketika Ming Yue merasa tidak puas, pelayan utama penguasa kota, Su Jintian, keluar, membuatnya langsung menutup mulutnya. Sementara mereka, utusan kiri dan kanan, memang orang-orang kepercayaan penguasa kota. Su Tua adalah pelayan pribadi penguasa kota yang, meskipun tampaknya tidak peduli dengan urusan resmi apapun, adalah seseorang yang tidak dapat mereka ganggu. Mereka, sebagai utusan kiri dan kanan, bisa saja memiliki pertikaian internal, tetapi mereka tidak akan pernah melewati batas dengan Su Tua, karena dia adalah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya, dan Anda tidak dapat mengambil risiko menyinggung perasaannya. Kalian berdua memberikan kesempatan ini kepada bawahan Anda. Su Jintian menatap Su Yong dan Liang Seng, yang berdiri di samping utusan kiri dan kanan. Pertanyaannya menegaskan niat mereka. Utusan kiri dan kanan mengangguk. Meskipun mereka dapat memperoleh manfaat setiap saat, memperoleh sedikit tulang belakang langit dan bumi, bagi mereka yang telah mencapai alam transformasi keilahian, itu hanyalah setetes air di lautan. Jika demikian, lebih baik menggunakannya untuk memenangkan hati orang-orang. Bagaimanapun, dengan kembalinya penguasa kota ke keadaan normal, mereka tentu harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Baik pekerjaan maupun perebutan kekuasaan membutuhkan orang. Setelah menerima konfirmasi mereka, Su Jintian mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung meminta Su Yong dan Liang Seng untuk mengikutinya ke halaman belakang rumah penguasa kota. Melihat sosok mereka menghilang dari pandangannya, utusan kiri tiba-tiba menoleh dan bertanya, apakah kantor inspektur punya petunjuk tentang gereja semua makhluk sekarang? Utusan kanan menggelengkan kepalanya. Jika ada petunjuk, mengapa dia mengikuti utusan kiri alih-alih bergerak sendiri? Utusan kiri menyeringai saat ini dan berkata dengan penuh arti, jika memang begitu, sepertinya Komandan Su memiliki kontribusi yang signifikan. Kalau tidak, Anda tidak akan begitu peduli padanya, teman King Feng. Hah, setelah mendengar ini, utusan kanan Ming Yue terkejut dan tidak bisa menahan perasaan kesal. Ini adalah ejekan terhadapnya, menunjukkan bahwa dia menunjukkan pilih kasih dan tidak memberi penghargaan berdasarkan prestasi. Selama beberapa tahun terakhir, kantor inspektur memang tidak membawa kabar baik,
tetapi komentar utusan kiri menunjukkan bahwa dia menunjukkan pilih kasih, mengabaikan jasa. Hatinya sehitam batu bara. Utusan kanan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk pelan, teman King Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Lebih baik pikirkan tugas yang telah dipercayakan Tuan Kota kepada kita. Jika tidak seorang pun dari kita akan memiliki akhir yang baik. Tepat ketika utusan kiri hendak menanggapi, mereka berdua tiba-tiba berbalik untuk melihat halaman belakang rumah Tuan Kota, masing-masing dengan ekspresi seperti sembelit. Apa yang sedang terjadi? Segera setelah itu, Su Yong dan Liang Seng muncul di hadapan mereka mengikuti Su Jintian, dan dalam kebingungan mereka, utusan kiri dan kanan bertanya langsung. Pelayan Su, ada apa ini? Su Yong tampak malu, kesulitan berbicara, sementara Chen Kuan mempertahankan ekspresi acuh tak acuh seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak banyak, hanya saja kedua bawahanmu ditendang keluar begitu. Mereka memasuki anak sungai dari nadi spiritual dinasti abadi. Apa? Utusan kiri dan kanan saling menatap dengan heran. Bagaimana mereka berdua bisa begitu tidak beruntung? Pada titik ini, utusan kiri tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa yang ditendang keluar lebih dulu? Dia, tanpa ragu-ragu, Su Jintian dengan tegas menunjuk ke arah Su Yong. Kemudian, utusan kiri tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tidak dapat menahan tawanya. Chen Kuan, siapa yang mengira akan ada seseorang yang lebih bermasalah darimu? Jangan berkecil hati, tidak seperti beberapa orang, selama ada kesempatan bagimu untuk membuat pahala, aku akan mengizinkanmu masuk lagi. Bukankah itu menunjukkan bahwa pengalamanmu kali ini efektif? Setidaknya kamu tinggal lebih lama dari terakhir kali, haha. Utusan kanan sudah tampak tidak senang karena dipermalukan oleh utusan kiri sebelumnya, dan sekarang penampilan Su Yong bahkan lebih buruk daripada Chen Kuan, membuatnya lebih tidak senang. Namun, utusan kiri tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan, Chen Kuan, kemarilah. Utusan kanan baru saja mengatakan kita harus menyelesaikan perintah Tuan Kota sesegera mungkin. Jadi, jangan buang waktu lagi, cepatlah ke kota bawah dan lakukan yang terbaik untuk menemukan petunjuk tentang gereja semua makhluk. Ya, kemudian, utusan kiri pergi bersama Liang Seng, tertawa keras, meninggalkan utusan kanan dengan ekspresi jelek di wajahnya, melotot ke Su Yong. Kamu orang bodoh yang tidak berguna, tidakkah kamu ikut denganku? Setelah utusan kiri dan kanan pergi, tatapan Su Jintian tak terduga saat dia melihat sosok mereka yang pergi, dan jejak niat membunuh muncul di hatinya. Dari percakapan tadi, sangat mungkin bahwa pengungkapan gereja semua makhluk di kota bawah sebelumnya adalah hasil dari Chen Kuan yang menyebabkan kerusakan. Seperti yang diharapkan, bahkan dia tertipu oleh rencana Chen Kuan untuk mengekspos dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia harus berhati-hati terhadap Chen Kuan di kota bawah ini. Jika sampai pada situasi yang putus asa, Chen Kuan mungkin tidak diizinkan untuk tinggal, tetapi tentu saja tidak sekarang. Waktunya tidak tepat. Dengan mengingat hal ini, mata Su Jintian menjadi tenang kembali, dan seluruh auranya menjadi sangat acuh tak acuh saat dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang rumah Tuan Kota. Sayang sekali bahwa satu tempat di anak sungai spiritual dinasti abadi terbuang sia-sia. Setelah sungai panjang ditutup kali ini, akan butuh 90 tahun lagi sebelum kesempatan berikutnya. Kapan orang-orang di kota abadi akan kesempatan untuk memasuki anak sungai spiritual dinasti abadi? Kota bawah. Setelah Liang Seng berhasil mempermalukan utusan kanan sekali lagi, utusan kiri sangat senang dan ingin menahan Liang Seng di kota atas untuk beberapa waktu. Namun, Liang Seng dengan sopan menolak dan kembali ke kota bawah. Memang, kesetiaannya tak tergoyahkan, dan dia selalu berpikir untuk berbagi kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Utusan kiri tersentuh dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Chen Kuan, ini gara-gara ulahmu. Aku dapat meyakinkanmu bahwa selama aku di sini, aku adalah berkah terbesarmu. Ayo, jika kau menemukan jejak gereja semua makhluk lagi, aku akan langsung meminta hadiah kepada Tuan Kota. Kontribusimu tidak akan terhapus. Terima kasih, utusan kiri. Setelah itu, Liang Seng berhasil kembali ke kota bawah dan tiba di kediamannya sendiri. Pada saat ini, dia menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan menghela napas lega hanya setelah masuk ke kediamannya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menggunakan batu roh kelas atas untuk membangun arai penyembunyian, memastikan bahwa kinya tidak akan bocor keluar.
Begitu selesai, dia mulai bermeditasi dan mengaktifkan teknik misterius primordial. Pada saat ini, dantian atas, tengah, dan bawahnya masih dipenuhi dengan tulang belakang langit dan bumi. Dibandingkan dengan terakhir kali, tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi tentu saja, jumlah tulang belakang langit dan bumi yang tersimpan di dantiannya lebih banyak. Faktanya, Su Yong tidak dikeluarkan dari vena spiritual dinasti abadi, tetapi oleh Liang Seng. Lagi pula, jika Liang Seng ada di sekitar, bagaimana mungkin dia tidak menyadari gerakannya sendiri? Tanpa diduga, dengan melakukan ini, utusan kiri menjadi lebih puas dengannya, memungkinkannya untuk dengan cepat dan lancar mencapai kota bawah. Pada saat ini, Liang Seng tidak lagi berpikir terlalu banyak. Karena surga telah memberinya kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Teknik misterius primordial, aktif dengan kekuatan penuh. Kota abadi umur panjang, yang jaraknya tidak diketahui, bagaikan negeri dongeng di bumi, dan dinasti abadi yang lebih unggul tidak lain adalah dinasti abadi Kemenangan Timur. Ibu kota lagu jiwa, ada sebuah rumah gua besar yang, jika ada kultivator di sini, niscaya akan berseru bahwa tempat ini adalah tanah yang diberkati. Di dalam rumah gua, energi spiritual telah mengembun menjadi cairan, membentuk aliran yang mengalir di dalamnya, dan jumlah tanaman abadi dan rumput spiritual tidak terhitung banyaknya. Burung-burung dan binatang buas di sini memiliki cahaya spiritual yang bersinar, dan jelas bahwa mereka telah membuka kebijaksanaan spiritual mereka, yang berbeda dari binatang iblis biasa. Di titik tertinggi rumah gua, ada bantal tempat seseorang duduk. Itu tidak lain adalah Ling Xiaozi, tokoh besar dinasti abadi Kemenangan Timur. Pada saat ini, dia masih dalam kultivasi tertutup dengan mata terpejam. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan kemudian dia menerima komunikasi. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah membaca isinya, pupil matanya mengecil. Alam liar, dia tidak menyangka bahwa malapetaka takdir adiknya Zhen Yuan benar-benar akan melibatkan alam liar, jadi ternyata itu adalah malapetaka manusia yang pernah dialaminya. Namun, menurut spekulasinya, malapetaka takdir adiknya seharusnya masih hampir 100 tahun lagi, jadi mengapa itu muncul begitu cepat? Di mana tepatnya kesalahan itu terjadi? Namun, pesan Zhen Yuan jelas dalam meminta bantuannya dan untuk melenyapkan wilderness, yang juga akan membantunya melewati bencana takdir. Jika wilderness benar-benar muncul di gereja semua makhluk kota abadi umur panjang, intervensinya tidak akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Dengan pemikiran ini, Ling Xiaozi tidak ragu-ragu dan bersiap untuk mengirim seseorang ke kota abadi umur panjang untuk memastikan situasinya terlebih dahulu. Jika situasinya mengerikan dan pangkat wilderness memang tinggi, dia bahkan mungkin campur tangan secara pribadi. Kai Yuan, kemarilah. Kota atas. Pada saat ini, penguasa kota Zhen Yuan sebenarnya telah meninggalkan lokasi kultivasinya yang tertutup secara langsung, tetapi auranya sendiri hampir berkurang ke level terendah, membuatnya hampir tidak bersuara. Di sisinya ada dua orang, utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue, dan di belakang mereka adalah manajer yang selalu diam, Ootsu. Ketiga orang ini adalah orang kepercayaan terdekat Zhen Yuan untuk mengendalikan kota abadi binatang iblis. Situasi yang tidak biasa ini membuat King Feng dan Ming Yue diam-diam menganggap serius hati mereka. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi hari ini, jika tidak, Tuan Kota tidak akan begitu berhati-hati. Hari ini, kantor urusan internal kosong di bawah perintah Ming Yue. Jadi sekarang, hanya Tuan Kota Zhen Yuan, utusan kiri dan kanan, dan Su Tua yang tersisa, diam-diam menjaga area di luar susunan teleportasi. Zhen Yuan, Tuan Kota, berdiri tegak, dan meskipun utusan kiri dan kanan bingung, mereka tidak berani berbicara, jadi mereka mengikuti Zhen Yuan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Adapun Su Tua, ekspresinya masih setenang biasanya, yang membuat utusan kiri dan kanan terkesan. Seperti yang diharapkan, manajer Tuan Kota memiliki kondisi pikiran yang lebih mendalam daripada mereka sendiri. Waktu berlalu dengan tenang, dan bahkan angin pun tampak tenang, hanya menyisakan mereka berempat yang berdiri tak bergerak seperti patung. Pada saat ini, susunan teleportasi di depan mereka berkedip dengan cahaya redup, dan mata Tuan Kota Zhen Yuan menjadi cerah. Di sinilah, seorang lelaki tua berjubah Tao, dengan rambut dan kumis putih, muncul di susunan teleportasi, tampak biasa-biasa saja. Namun, saat ini, Zhen Yuan sudah membungkuk,
salam untuk kakak senior tertua. Ternyata orang yang telah tiba adalah Kai Yuan, kakak senior tertua Zhen Yuan. Setelah mendengar kata-kata tuan kota, utusan kiri dan kanan dan Su tua di belakang mereka segera membungkuk, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tentu saja telah mendengar tentang kakak senior tertua tuan kota Zhen Yuan. Dia adalah seorang komandan di tentara terlarang dari dinasti abadi Kemenangan Timur, dengan tingkat kultivasi yang bahkan lebih tinggi dari Zhen Yuan. Mengapa dia datang? Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di kota abadi? Utusan kiri dan kanan bingung, dan hati Su Jintian semakin menegang kota abadi, kota bawah. Rumah keluarga Chen. Pada saat ini, Liang Sheng tidak tahu bahwa orang-orang dari ibu kota dinasti abadi telah tiba, karena pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Itu pertanda keberuntungan besar. Liang Sheng sangat gembira ketika dia melihat pertanda keberuntungan besar di bawah mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Namun, dia segera tenang dan dengan paksa menekan emosinya yang bersemangat. Dengan cepat, dia memasuki kondisi pikiran yang tenang, dan dalam sekejap cahaya spiritual di benaknya, dia menempatkan ribuan batu roh kelas atas dan puluhan ribu batu roh kelas menengah di sekelilingnya, membangun arai pengumpul roh yang sangat mewah. Alasan melakukan ini bukan karena hal lain, tetapi untuk menghindari menyebabkan terlalu banyak keributan ketika menyerap energi spiritual dari dunia luar selama kultivasi. Setelah itu, dia mengaktifkan sepenuhnya teknik misterius primordial di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tingkat kultivasi Liang Sheng setara dengan alam Nas Chen Sol akhir, yang jauh lebih banyak daripada tulang belakang langit dan bumi yang diserapnya dari dantian atas, tengah, dan bawah ketika dia pertama kali memasuki vena spiritual dinasti abadi milik City Lord Mansion. Saat teknik misterius primordial beredar di Zhoutian, itu masih kekuatan dantian bawah yang meletus seperti letusan gunung berapi, dengan tulang belakang langit dan bumi yang tersimpan di dalamnya langsung mengalir ke sungai besar, menyebabkan gelombang air yang tiba-tiba bergejolak. Namun, kekuatan yang luar biasa seperti itu jinak seperti anak yang berperilaku baik di bawah operasi teknik misterius primordial, mengalir dengan damai di dalam tubuh Liang Sheng tanpa kecelakaan apapun. Saat kekuatan di dalam dirinya secara bertahap diserap dan dikendalikan, aura Liang Sheng menjadi semakin halus, dan pada saat ini, tubuhnya terbungkus dalam energi spiritual yang dalam dan samar. Adapun Liang Sheng, selain sedikit kesadaran untuk memastikan keselamatannya, seluruh pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Setengah bulan berlalu dalam kultivasi ini, dan baru saat itulah energi tulang belakang bumi surgawi di dantian bawah akhirnya habis. Pada saat ini, teknik misterius primordial di tubuhnya beroperasi lebih seperti naga yang cepat, melahap energi spiritual dari Gathering Spirit Array di sekitarnya dengan gila-gilaan. Untungnya, Liang Sheng telah mengatur pengaturan seperti itu sebelum dia memulai kultivasinya. Jika tidak, energi spiritual, dalam radius beberapa ratus mil mungkin akan langsung melonjak ke Chen Family Manor. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi saat itu, tetapi orang hanya dapat mengatakan bahwa kesuksesan meninggalkan tanda-tanda, dan segala sesuatu harus ditangani dengan hati-hati. Terutama sebelum mencapai kesuksesan, seseorang harus lebih berhati-hati. Saat Liang Sheng sedang berkultivasi secara tertutup, wajah seorang murid keluarga Zhou menjadi pucat. Tampaknya dia telah menjadi sasaran seseorang. Keluarga Zhou telah menetap di kota bawah. Demi alasan keamanan, mereka tinggal di sebuah kediaman yang tidak jauh dari rumah keluarga Chen. Kebanyakan orang berkultivasi dengan tenang tanpa keluar. Di sisi lain, beberapa dari mereka bertanggung jawab atas pengoperasian sumber daya kultivasi keluarga Zhou. Di dekat jalan makanan rumah keluarga Chen, mereka membuka toko kelontong kultivasi. Sebagai penjaga toko, Zhou Ye juga bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan keluarga Zhou di luar dan berkomunikasi langsung dengan kediaman utama keluarga Zhou. Saat ini, dia sedang mengatur rak-rak dengan sumber daya kultivasi di toko. Ketika dia melihat perilaku aneh murid keluarga Zhou, dia segera memanggilnya. "Kamu terlihat sangat kesal, apa yang terjadi?" Murid muda keluarga Zhou itu tampak semakin berlinang air mata ketika melihat ekspresi khawatir Zhou Ye, paman buyut ketiga, kurasa aku telah menimbulkan masalah. Setelah keluarga Zhou dan Jin Kuanxiu bersembunyi di kediaman utama, sebagian besar murid keluarga Zhou tidak dapat menunjukkan wajah mereka karena takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, jika mereka hanya mengandalkan sumber daya kultivasi Jin Kuanxiu untuk kehidupan sehari-hari mereka,
itu akan terlalu sulit. Lagi pula, Jin Kuan-Siu hanyalah tetua tamu keluarga Zhou, bukan leluhur dari garis keturunan keluarga Zhou. Dengan demikian, para murid keluarga Zhou mewarisi kemampuan senjata pemurnian dari Sekte Huatian sebagai latihan sampingan mereka, yang dianggap sebagai keterampilan unik keluarga mereka. Mereka muncul dengan ide untuk membuka toko kelontong kultivasi untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Ketika Jin Kuan-Siu mendengar tentang rencana ini, ia mengajukan diri untuk memurnikan beberapa pil pemurnian Qi sehingga toko tersebut akan memiliki lebih banyak variasi barang. Karena pil pemurnian itu untuk pelatihan Qi, pil itu pasti akan sangat diminati oleh para kultivator kota bawah. Bagaimanapun, lingkungan di kota abadi bawah jauh lebih menguntungkan, tetapi metode kultivasinya tidak selengkap di daerah terpencil. Meskipun hukum abadi di kota abadi cukup kuat, hukum itu terutama relevan dengan kota atas. Secara sederhana, di kota atas, berbagai teknik dan mantra yang sangat bagus tidak tertandingi, tetapi semuanya eksklusif untuk kota atas. Bagi para kultivator kota bawah di kota abadi, membuat terobosan dalam pendirian fondasi adalah hal yang luar biasa, karena itu berarti mereka dapat memasuki kota atas dan mengembangkan teknik yang lebih baik, melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Namun, hanya sedikit kultivator yang dapat terus berkembang setelah melompat dari kota bawah ke kota atas seperti ikan yang melompati gerbang naga. Kebanyakan kultivator akhirnya kembali ke kota bawah dengan kekecewaan setelah mengalami serangkaian kemunduran. Tentu saja, karena pengalaman masa lalu mereka dalam membangun fondasi dan memasuki kota atas, mereka memiliki lebih banyak keterampilan hukum abadi dibandingkan dengan keluarga kota bawah biasa dan tentu saja, mereka jauh lebih kuat daripada para kultivator yang lahir dan dibesarkan di kota bawah. Bagaimanapun, perbedaan perspektif mengarah pada peluang yang berbeda dalam kultivasi, dan dengan mantra. Yang lebih kuat, kekuatan seseorang secara alami juga lebih kuat. Oleh karena itu, di kota bawah kota abadi, teknik yang rumit atau keterampilan kultivasi sampingan dianggap sebagai warisan keluarga dan merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup keluarga. Dibandingkan dengan daerah terpencil, pemadatan kelas di kota abadi bahkan lebih parah. Tidak peduli apakah itu kota atas atau kota bawah, warisan mereka dihargai sebagai harta mereka yang paling berharga. Itulah sebabnya para kultivator kota bawah di kota abadi sangat ingin pergi ke kota atas, sehingga mereka dapat menemukan sumber daya yang lebih baik dan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan menghindari masalah, para pengikut keluarga Zhou hanya memurnikan senjata sihir tingkat rendah biasa. Senjata sihir tingkat rendah, pil pemurnian Qi biasa, bersama dengan beberapa keterampilan metode susunan jimat yang telah dipraktikkan para pengikut keluarga Zhou sebagai kultivasi sampingan, sekarang semuanya digunakan dan menjadi sumber barang-barang toko. Ini semua adalah hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu kultivasi. Baik itu obat jimat atau senjata ajaib, semuanya adalah bisnis jangka panjang di kota bawah. Anggota muda keluarga Zhou akan dengan hati-hati mencari dan membeli bahan-bahan dasar ini, seperti rumput spiritual, kertas jimat, atau bahan pemurnian. Selama ini, mereka tidak memiliki masalah apapun. Akibatnya, toko keluarga Zhou terkadang menjual instrumen magis tingkat rendah. Dengan melakukan itu, mereka memang mendapat untung dan memperoleh banyak batu roh. Ini membentuk siklus positif. Di kota bawah, di mana mayoritas adalah kultivator tahap kultivasi Qi, barang-barang kultivasi di toko keluarga Zhou secara alami sangat diminati. Namun, anggota muda keluarga Zhou masih berhati-hati. Ketika mereka membeli bahan-bahan, mereka jarang muncul berulang kali di satu tempat. Jadi, mereka tidak menemui masalah sejauh ini. Namun hari ini, saat membeli rumput spiritual yang khusus ditunjuk Jin Kuan-Siu, seorang anggota muda keluarga Zhou merasa sedang diawasi oleh seseorang. Setelah menyelidiki dengan saksama, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dalam keadaan normal, tidak akan ada masalah, tetapi di bawah indera mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mendengarkan cerita murid yang telah membeli bahan-bahan, Zhou Ye juga merasa agak tidak nyaman, karena dia memiliki perasaan yang sama. Untungnya, di bawah indera mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, tidak ada tanda-tanda buruk yang terlalu mengkhawatirkan yang muncul. Jadi, dia dengan hati-hati menginstruksikan anggota muda keluarga Zhou itu untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Namun, ketika murid-murid lainnya kembali, wajah Zhou Ye menjadi lebih muram, karena mereka semua kurang lebih menghadapi situasi yang sama.
Zhou Ye segera tahu bahwa mereka sedang diawasi. Dia memerintahkan semua orang untuk tetap di toko dan tidak bergerak. Dia kemudian kembali ke kediaman belakang dan langsung mengirim pesan ke kediaman Zhou. Untungnya, keluarga Zhou masih berhati-hati kali ini, menempatkan kediaman utama di lokasi lain, tidak memiliki hubungan substansial dengan toko tersebut. Zhou Ye, bersama dengan sekelompok anggota muda keluarga Zhou, tinggal dan bekerja di luar tanpa memiliki kontak dengan keluarga utama. Zhou Ye berspekulasi bahwa mungkin justru karena inilah ia tidak memiliki tanda-tanda signifikan yang tidak menyenangkan. Ketika kepala keluarga Zhou menerima pesan dari Zhou Ye, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Namun, dengan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, tidak ada tanda-tanda buruk yang berarti, dan baru kemudian ia menghela napas lega. Namun, situasi ini tetap perlu disikapi dengan hati-hati, karena dalam sejarah keluarga Zhou, ada beberapa kasus di mana malapetaka datang satu persatu. Misalnya, selama gelombang binatang buas di domain terpencil, jika keluarga Zhou tidak berhati-hati dan meninggalkan urat tersembunyi, mereka pasti sudah lama tidak ada lagi. Pergilah, segera undang senior Jin dan tetua tamu. Setelah Jin Kuan-Siu, murid-muridnya, dan Huang Yifan tiba, kepala keluarga Zhou tidak ragu untuk menjelaskan situasinya secara terperinci. Setelah mendengar cerita itu, kelompok Jin Kuan-Siu memasang ekspresi serius, karena mereka juga khawatir dengan situasi saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah penyintas sisa-sisa domain terpencil dan bukan penduduk asli kota abadi. Jika kota abadi mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan domain desolate, mereka tidak akan tahu masalah seperti apa yang menanti mereka. Ketua keluarga Zhou, suruh Zhou Ye dan yang lainnya tinggal di sana untuk saat ini. Aku akan menyelidikinya secara diam-diam. Jika memang ada masalah yang serius, aku khawatir kita harus segera pindah. Terima kasih, Senior Jin. Meskipun sebagian besar kultivator di kota bawah berada di tahap kultivasi Qi, kekacauan yang terjadi di kota bawah baru-baru ini menunjukkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tahap transformasi keilahian. Bagaimana mungkin keluarga Zhou berani bertindak gegabah? Bagaimanapun, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya sekarang tahu bahwa kota bawah juga merupakan tempat tinggal para kultivator tingkat tinggi yang tersembunyi. Belum lagi yang lainnya, Chen Kuan, di dekatnya bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Mereka tidak berani menimbulkan masalah selama ini hanya karena mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu dengan kultivator tingkat tinggi yang tersembunyi. Jin Kuan-Siu mengangguk saat ini, menginstruksikan Xiang Chen dan yang lainnya untuk berhati-hati dan akan lebih baik untuk mengikuti pengaturan dari ketua keluarga Zhou. Dia kemudian menyembunyikan sosoknya dan diam-diam keluar dari toko Zhou Ye untuk memeriksa sekelilingnya, mencari kejanggalan apapun. Itu tidak jauh dari Chen Family Manor, jadi Jin Kuan-Siu sangat berhati-hati dalam melewatinya dalam perjalanannya ke sini. Namun, ketika dia tiba di toko Zhou Ye, Jin Kuan-Siu menghela napas lega, karena dia tidak menemukan orang yang mengintip di dekatnya. Oleh karena itu, Zhou Ye dan yang lainnya tidak mungkin terekspos. Namun, Jin Kuan-Siu tidak dapat sepenuhnya yakin apakah itu aman. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengamati sekelilingnya selama beberapa hari lagi sebelum membuat keputusan akhir. Yang tidak dia ketahui adalah saat dia muncul, seseorang dalam bayangan melihat setiap gerakannya dan merasa bersemangat. Namun, orang dalam kegelapan itu tidak langsung menyerang, karena mereka memiliki ide yang sama dengan Jin Kuan-Siu. Mereka juga berencana untuk mengamati selama beberapa waktu sebelum membuat keputusan akhir. Aku bertanya-tanya apakah itu mungkin salah satu mantan rekanku dari sekte mencari kebenaran. Kota abadi, kota atas. Kali ini, kedatangan kakak senior Kei Yuan di ibu kota dinasti abadi membuat tuan kota Zhen Yuan tanpa sadar menghela napas lega. Bagaimanapun, kakak senior Kei Yuan telah dengan selamat mengatasi malapetaka takdirnya, dan dia adalah seorang kultivator hebat yang telah mencapai tingkat kultivasi kemunculan jiwa tahap akhir. Jika dia dapat melangkah lebih jauh, dia akan menjadi kemampuan hebat dalam mengolah keabadian. Naik ke keabadian dan menjadi pendiri bukanlah hal yang mustahil. Kakak senior, aku tidak menyangka kau akan datang sendiri kali ini. Aku benar-benar berterima kasih. Tuan kota Zhen Yuan sangat bersemangat, sementara anak Kei Yuan mengangguk dan melirik utusan kiri dan kanan dan Su Jintian mengangguk sedikit. Alam transformasi keilahian, adik laki-laki Zhen Yuan memiliki banyak bakat di bawah komandonya. Adik junior,
Kau terlalu sopan, karena Tuan kami memerintahkanku. Aku tentu akan membantu dengan segenap kekuatanku. Jadi, adik junior, kau tidak perlu khawatir. Namun, kau harus menjelaskan situasi spesifiknya kepadaku.